Salah satu bahan utama ketika membangun rumah adalah semen. Nah, tahukah kalian jika semen mengandung senyawa dari logam alkali tanah? Namun, logam alkali tanah yang mana ya? Good morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ingat kan apa itu logam alkali tanah? Alkali tanah merupakan logam-logam golongan 2A yang sangat reaktif, yang terdiri dari berelium, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan radium, yang bisa kalian hafal dengan hafalan jitu, yaitu beli mangga, cari sirsa, bawa rambutan. Sifat khusus dari kalsium dan strontium. Kalsium merupakan logam alkali tanah dengan simbol Ca, dengan nomor atom 20 dan nomor massa 40. Kalsium pertama kali diisolasi oleh Henry Davy pada tahun 1808 dengan mengelektrolisis batuan kapur atau kalsit dengan bantuan merkuri oksida. Namun, metode ini sudah tidak dipakai lagi karena melibatkan merkuri yang berbahaya. Metode pengganti yang lebih efektif, murah, dan aman adalah dengan mereduksi CaO dengan logam aluminium pada wadah dengan suhu tinggi dan tekanan rendah. Kalsium merupakan unsur alkali tanah yang paling banyak terkandung di kerak bumi, dengan kelimpahan sekitar 4,2%, di mana mineral utamanya berupa kalsit atau CaCO3 dan dolomit atau CaMgCO3 dua kali. Kalsium memiliki warna keperakan, memiliki struktur keras dengan titik leles sekitar 842 derajat Celcius. Kalsium ini merupakan logam alkali tanah ringan dengan massa jenis 1,55, jauh di bawah unsur alkali tanah lain. Selain itu, kalsium juga merupakan logam paramagnetik yang dapat menghantarkan listrik dan panas dengan baik. Sekarang kita bahas bagaimana kereaktifan dari logam kalsium ini. Logam kalsium sangat reaktif dengan gas oksigen. Jika kalsium terpapar udara bebas, maka dengan cepat akan bereaksi dengan oksigen, membentuk oksida berupa CaO di bagian permukaannya. Kalsium juga sangat reaktif dengan air, membentuk basa kuat. Kemudian, bereaksi juga dengan asam halogen, membentuk garam. Selanjutnya adalah bagaimana pemanfaatan dari logam kalsium. Pemanfaatan senyawa kalsium adalah untuk bahan bangunan, seperti marmer dan semen. Semen sendiri merupakan suspensi dari banyak senyawa, utamanya dari oksida logam kalsium, yaitu CaO, ada juga silika, SiO2, alumina, Al2O3, dan oksida besi, yaitu Fe2O3. Pemanfaatan lain dari senyawa kalsium ini adalah sebagai bahan pupuk berupa kalsium nitrat atau CaNO3 dua kali, dan dapat pula dimanfaatkan untuk bahan dasar pasta gigi, yaitu kalsium karbonat atau CaCO3. Sekarang kita bahas logam strontium. Logam strontium ini merupakan logam alkali tanah yang kereaktifannya mendekati logam alkali, di mana logam strontium bereaksi cepat dengan air dan menghasilkan gas hidrogen meskipun tidak terbakar secara spontan di udara bebas, namun laju reaksinya relatif cepat. Strontium merupakan logam alkali tanah dengan simbol Sr berwujud keperakan agak kekuningan dengan nomor atom 38 dan nomor massa 88. Kelimpahan strontium cukup tinggi di kerak bumi, sekitar 0,03% dengan mineral utama strontianit dan celestit. Serupa dengan sifat kalsium, strontium bersifat paramagnetik atau tertarik oleh magnet. Strontium ini relatif keras namun liat atau mudah dibentuk serta merupakan konduktor panas dan listrik yang baik
Selanjutnya, kita bahas bagaimana reaktivitas dari unsur strontium ini. Nah, strontium sendiri selain reaktif dengan air membentuk basa kuat, juga bereaksi dengan asam dan halogen dan oksigen. Nah, ketika strontium ini terpapar oleh udara bebas, maka akan cepat bereaksi membentuk oksida yang berwarna kehitaman. Pemanfaatan dari strontium. Mayoritas dari peran strontium ini banyak digantikan oleh kalsium karena jauh lebih murah sehingga tidak banyak strontium ini digunakan dalam dunia industri. Nah, salah satu pemanfaatan dari strontium adalah digunakan sebagai bahan dasar pembuatan layar televisi dan media visual. Karena sifat khususnya strontium yang dapat menyerap sinar X yang dihasilkan dari televisi dan media visual. Pernahkah kalian melihat pesta kembang api? Nah, di saat menyaksikan pesta kembang api, kalian akan melihat banyak kilatan cahaya yang berwarna-warni dan diikuti oleh dentuman suara. Nah, salah satu warna yang dihasilkan dari kilatan kembang api adalah warna hijau. Kira-kira apa ya bahan dasar pembuatan kembang api yang menghasilkan warna hijau tadi? Barium merupakan logam alkali tanah dengan simbol Ba dengan nomor atom 56 dan nomor massa 137. Barium pertama kali diisolasi oleh Henry Davy dengan elektrolisis garam barium cair pada tahun 1808 di Inggris. Lalu, metodenya disempurnakan oleh Bunsen dengan mengelektrolisis campuran cair barium klorida dan amonium klorida. Barium banyak ditemukan dalam bentuk mineral barit atau BaSO4 dengan kadar 0,0425% di kerak bumi. Selain itu, barium banyak ditemukan di air laut. Barium memiliki warna keperakan, memiliki struktur keras dengan titik leleh sekitar 727 derajat Celcius. Barium ini merupakan logam alkali tanah paling keras dan berat dengan massa jenis 3,59. Jauh di atas logam alkali tanah lain. Selain itu, merupakan logam paramagnetik yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Selanjutnya kita bahas bagaimana reaktivitas dari barium ini. Dan perlu diingat, garam logam barium ini bersifat racun dan mematikan bagi manusia, sehingga diperlukan penanganan yang sangat hati-hati agar tidak terjadi kontak dengan kulit dan saluran indera. Barium ini sangat reaktif dengan oksigen, sehingga dalam waktu singkat, ketika terpapar udara bebas, akan bereaksi dengan oksigen, membentuk oksida BaO yang berwarna kehitaman di bagian permukaannya. Barium juga reaktif terhadap air, membentuk basa kuat, bereaksi dengan asam dan halogen, membentuk garam. Sekarang, pemanfaatan barium bagaimana ya? Salah satu pemanfaatan logam barium adalah untuk bahan kembang api berupa barium nitrat yang memberikan warna nyala hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini terjadi karena logam barium memiliki karakteristik warna nyala khas, yaitu berwarna hijau yang tidak dimiliki oleh logam lain. Pembahasan selanjutnya adalah radium. Radium disimbolkan dengan Ra dengan nomor atom 88 dan nomor massa 226. Radium merupakan satu-satunya logam alkali tanah yang bersifat radioaktif, bahkan 1 juta kali lebih reaktif dari uranium, berdasarkan aktivitas radioaktivitasnya. Radium ini pertama kali diisolasi oleh Marie Curie pada tahun 1898 dari mineral uraninit dan baru bisa dielektrolisis dari garam barium klorida murni pada tahun 1911. Bahkan, sang peneliti meninggal akibat paparan dari radiasi radium ini. Radium sendiri telah digunakan untuk membuat cat bercahaya untuk jam tangan, instrumen pesawat cepat,
dan instrumentasi lainnya. Namun, sebagian besar telah digantikan oleh kobalt 60 yang lebih aman. Pemanfaatan lain campuran dari radium dan berilium akan memancarkan neutron yang digunakan sebagai sumber neutron untuk pembangkit listrik tenaga nuklir. Nah, kalian paham ya, apa karakteristik dari logam kalsium, strontium, barium, dan radium?